Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang materi aliran-aliran pendidikan dari mata kuliah pengantar pendidikan. Saya Ria Puji Lestari. Saya Tara Sariwatila. Aliran pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dari aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti diskusi yang berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran yang terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Aliran klasik dalam pendidikan ada 4 macam, yaitu aliran empirisme. Tokoh utama dalam aliran empirisme yaitu John Locke tahun 1632 sampai 1704. Yang kedua yaitu aliran nativisme. Dalam tokoh aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860, seorang filsuf Jerman. Yang ketiga adalah aliran naturalisme, dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau tahun 1712 sampai 1778. Yang keempat yaitu aliran konvergensi, tokoh pendidikan yang bernama William Stein tahun 1871 sampai 1939. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Dalam gambar berikut adalah John Locke, pelopor aliran empirisme. Empirisme berasal dari kata empire, artinya pengalaman. Dinyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Menurut aliran empirisme, memandang bahwa anak yang dilahirkan itu ibaratnya meja lilin putih bersih yang masih kosong, belum terisi tulisan apa-apa. Karenanya aliran atau teori ini disebut juga tabula rasa, yang berarti meja lilin putih. Pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis karena upaya pendidikan hasilnya sangat optimis dapat mempengaruhi perkembangan anak, sedangkan pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Jadi, pembawaan dalam aliran empirisme itu sangat penting dalam lingkungan pengalaman maupun pendidikan. Berikut adalah foto dari Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1860. Aliran nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran atau natif, yang artinya asli atau asal. Nativisme berpendapat kalau semenjak lahir anak sudah mempunyai atau bawa sifat-sifat serta dasar-dasar tertentu yang bertabiat pembawaan ataupun generasi. Sifat-sifat serta dasar-dasar tertentu yang bertabiat generasi atau herediter inilah yang memastikan perkembangan serta perkembangan anak dan hasil pembelajaran seluruhnya. Pandangan tersebut dikenal dengan pesimisme pedagogis karena sangat pesimis terhadap upaya-upaya dan hasil pendidikan. Aliran nativisme mengesampingkan peranan lingkungan sosial, pembinaan, dan pendidikan.
Membiarkan anak tumbuh berdasarkan pembawaannya, berhasil tidaknya perkembangan anak tergantung kepada tinggi rendahnya dan jenis pembawaan yang dimiliki anak. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak bisa mengubah perkembangan seorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Coba simak cerita tentang anak manusia yang hidup di bawah asuhan serigala. Ia bernama Robinson Crusoe. Crusoe sejak bayi, ia hidup di tengah hutan rimba yang belantara dan ganas. Ia tetap hidup dan berkembang atas bantuan air susu serigala sebagai induknya. Serigala itu memberi Crusoe makan sesuai selera serigala sampai dewasa. Akhirnya, Crusoe mempunyai gaya hidup, bicara, ungkapan bahasa, dan watak seperti serigala. Padahal, ia adalah anak manusia. Kenyataan ini pun membantah teori nativisme sebab gambaran dalam cerita Robinson Crusoe itu telah membuktikan bahwa lingkungan dan didikan membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Dalam gambar tersebut adalah tokoh Jean-Jacques Rousseau. Naturalisme. Natur atau natura artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini ada persamaannya dengan aliran nativisme atau beberapa ahli menyebut dengan istilah sama, hampir sama, atau senada. Istilah natura telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti dari dunia fisika yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Gigi Rousseau mengatakan, segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada di tangan manusia. Seorang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, maka anak tersebut harus diserahkan ke alam. Kekuatan alam akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang terlahir secara alamiah sejak kelahiran anak tersebut. Dengan kata lain, Rousseau menginginkan perkembangan anak dikembalikan ke alam yang mengembangkan anak secara wajar karena hanya alamlah yang paling tepat menjadi guru menurut aliran naturalisme. Rousseau menghasilkan konsep pembelajaran alam. Maksudnya, anak hendaklah dibiarkan berkembang secara tumbuh sendiri bagi alamnya. Manusia jangan banyak mencampurinya. Rousseau pula berkomentar kalau bila anak melaksanakan pelanggaran terhadap norma-norma, hendaklah orang tua ataupun pendidik tidak butuh buat membagikan hukuman. Biarlah alam yang menghukumnya. Bila seseorang anak bermain pisau atau bermain api, setelah itu dibakar ataupun tersayat tangannya, ataupun bermain air setelah itu gatal-gatal ataupun masuk angin, ini merupakan wujud hukuman alam. Biarlah anak itu merasakan sendiri dampaknya apa yang ia lakukan, yang sewajarnya dari perbuatan yang nantinya jadi insaf dengan sendirinya. Menurut aliran naturalisme, pendidikan harus dijauhkan dari anak-anak. Seperti yang diketahui, gagasan naturalisme yang menolak campur tangan pendidikan. Tokoh ini adalah aliran konvergensi, berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik dan pembawaan buruk. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Potensi yang ada pada pembawaan dari seorang anak akan berkembang ketika mendapat pendidikan dan pengalaman dari lingkungan. Sedangkan secara psikis, untuk mengetahui potensi yang ada pada anak didik, yaitu dengan cara melihat potensi yang memunculkan pada anak tersebut.
Menurut aliran konvergensi, perkembangan pribadi merupakan hasil proses kerjasama antara potensi hereditas atau internal dan lingkungan atau eksternal. Jadi, menurut aliran konvergensi, yang pertama, pendidikan dapat diberikan kepada semua orang. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan pembawaannya yang baik dan mencegah pembawaan yang buruk. Yang ketiga, hasil pendidikan tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Contoh, pada hakikatnya, anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Pada anak manusia, ada pembawaan untuk berbicara dan melalui situasi lingkungannya, anak belajar berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, anak mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya. Menurut aliran konvergensi, bahwa semua yang berkembang dalam diri suatu individu ditentukan oleh pembawaan dan juga oleh lingkungannya. Ada dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perguruan kebangsaan Taman Siswa. Yang kedua, ruang pendidik INS Kayu Taman. Perguruan Taman Siswa akan saya jelaskan, dan yang ruang pendidik INS Kayu Tanam akan dijelaskan oleh Farasayu Attila. Yang pertama yaitu perguruan kebangsaan Taman Siswa yang didirikan oleh Raden Mas Warji Suryaningrat atau yang biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta dalam bentuk yayasan yang memiliki semboyan Lawan Sastra Ngasti Mulia. Dalam perguruan kebangsaan Taman Siswa, filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang terkenal diungkapkan dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangun karsa ukuri handayani, sebagai pedoman perilaku bagi guru yang artinya di depan memberi teladan, di tengah menyemangati, dan mengiringkan dari belakang sambil memberi kekuatan. Tujuan Taman Siswa ada 6. Yang pertama, menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Yang kedua, mengikuti dan mempelajari perkembangan dunia di luar Taman Siswa. Yang ketiga, menumbuhkan lingkungan hidup keluarga Taman Siswa sehingga dapat tampak wujud masyarakat Taman Siswa yang dicita-citakan. Yang keempat, meluaskan kehidupan ketaman-siswaan di luar lingkungan masyarakat perguruan. Yang kelima, menjalankan kerja pendidikan untuk masyarakat umum dengan dasar-dasar hidup Taman Siswa. Yang keenam, mengusahakan terbentuknya pusat-pusat kehidupan kemasyarakatan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, ruang pendidik INS Kayu Tanam. Ruang pendidik INS Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Pada awal pendiriannya, INS Kayu Tanam hanya menyewa rumah penduduk dengan murid awal sebanyak 79 orang. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka, tidak hanya menghafal saja di sekolah. Asas dari luar pendidik INS. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. Kedua, keaktifan dan kegiatan. Ketiga, pendidikan masyarakat. Keempat, memperhatikan pembawaan anak. Kelima, menentang intelektualisme. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.